Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya kedatangan tamu Bang Komeng. Kalau saya Bang Komeng ini cocoknya sebenarnya ya, kalau mau ada reshuffle kabinet, ini calon Menteri Kesehatan. Karena beliau ini bisa meningkatkan imunitas, itu udah pasti. Ya. Kalau yang sekarang itu malah menurunkan imunitas, gitu ya. Nah, saya mau bincang-bincang sebentar lagi sama Bang Komeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam sehat ya untuk saudara-saudara. Saya kedatangan seorang sahabat lama, seorang komedian legendaris. Kayak perumahan, Pak. Hah? Kayak perumahan Itu legendaris. legenda dong. Siapa lagi kalau bukan Bang Komeng. Nah, saya ini punya sejarah cukup panjang sama Bang Komeng karena saya pernah ditunjuk dan diperintah oleh Bang Komeng ini menjadi penasehat dari PASKI, Ya. Persatuan Seniman Komedi Komedi Indonesia. Padahal saya ini nggak ada tampang ngelawak atau berkomedi gitu. Kalau bikin marah orang mungkin banyak bisa gitu. Tapi Bapak bisa merawat budaya kan. Nah, budaya kita kan sampai sekarang jadi bisa bertahan. Budaya para pelawak. Sekarang umur setengah abad ya? Iya. Waduh. Setengah Selamat memasuki abad setengahnya lagi. Setengahnya lagi. Jadi udah masuk 50 tahun tapi segar ya. Karena itu membuktikan bahwa ketawa itu sehat. Ya. Nah, jangan-jangan ketawa ini juga obat virus corona, jangan-jangan ya? Bisa juga. Bisa juga ya? Karena ketawa itu bergerak, Pak. Jadi virus itu kan kecil-kecil pada jatuhan, Pak. Gitu aja. Saya tahu waktu berapa 15 tahun yang lalu juga pernah minta buku sama saya itu. Melalui kawan tuh. Ya. Bang Helmi waktu itu. Oh, dan baca buku. Ternyata seorang Komeng ini adalah juga seorang pembaca buku yang saya tahu. Benar nggak sih? Ya, kalau bener kan? Nggak ada job Pak, saya baca buku biar lupa Pak. Jadi kan nggak makan. Jadi itu juga menunjukkan bahwa komedian itu sebenarnya adalah orang-orang pinter. Karena pasti responnya cepat, bisa bikin sebuah cerita dengan cepat, improvisasi, itu pasti bukan orang yang pelongo-pelongo kan, gitu loh. Pasti orang yang pinter gitu loh. Ya. Gimana tuh Bang Komeng? Pelangak pelongo tuh menurut saya belum tentu juga nggak pinter Pak. Justru dia dengan pelangak pelongo mencari kepinteran. Ya masih belajar kali Pak. Nah Bang Komeng, saya ini mau tanya agak serius, gitu ya. Ini bagi Bang Komeng, ya, seorang komedian legendaris gitu ya. Melihat Indonesia sekarang ini gimana sih? Indonesia apa ya? Saya mengalami dua zaman, Pak. Waduh. Zaman Orde Baru dan zaman Reformasi. Iya, iya. Jadi enakan mana tuh? Nggak ada yang enak karena dua zaman, Pak. Saya biasanya kan short time Pak ya, 24 jam. Apa ya kalau berubahnya setelah dulu zaman Orba saya belum berkeluarga, zaman Reformasi berkeluarga. Jadi pada saat saya tidak punya beban, hidup saya lebih enak. Saya punya beban, maksudnya beban bukan yang merepotkan nih Pak, keluarga ya, keluarga. Ya kan ada beban berarti kan Pak, beban tanda kutip. Malah cobaan itu datang. Jadi menurut saya ini adalah cobaan orang berkeluarga. Iya. Serius sama? Iya, itu maksudnya reformasi. Jadi menurut saya cobaan keluarga bukan cobaan. Tapi yang jelas di era Orba istri lebih muda dong, masih muda. Apanya? Oh iya. Iya kan? Iya. Berarti muda. Enak zaman Orba atau reformasi? Iya Orba dong.
Orban ya kan? Iya, apa-apa lebih kuat kan Pak, ya kan? Setelah reformasi ya udah semakin melemah. Udah 50 tahun usia. Nah, tapi maksud saya gini, melihat Indonesia sekarang itu, menurut Bang Komeng, kita itu banyak kemajuan atau ada kemunduran atau bagaimana? Misalnya di dunia keartisan, komedi gitu, kita ini dari kacamatanya Bang Komeng ini, Indonesia ini makin serius atau makin lucu? Kalau orang banyak bilang Indonesia makin lucu, karena jadi buat saya sebagai penggiat lucu merasa tersaingi Pak. Ya kan, jadi apa-apa mengalami kesusahan. Kalau buat maju saya banyak sekali melihat banyak kemajuan Pak. Karena setiap mahasiswa ngomong maju gitu Pak. Jadi saya sering mendengar kata-kata itu. Jadi menurut saya sekarang lebih maju. Itu juga kalau lagi nonton di TV Pak, yang demo-demo kan maju gitu. Buat untuk ekonomi sekarang lebih banyak Pak. Jadi saya lebih banyak menggunakan fasilitas ekonomi dibanding fasilitas bisnis Pak. Ya. Oh gitu ya? Ya, karena kekurangan uang saya Pak. Jadi Iya. iya, ya itu ditambah lagi dengan adanya pandemi. Ya. Iya. Tapi kan apapun sebenarnya ada obatnya, apapun sebenarnya ada caranya supaya lebih baik. Ya saya sebagai rakyat ya mengharapkan yang lebih baik. Iya. Kan kalau kata orang apapun penyakitnya pasti ada obatnya. Ada obatnya. Nah ini apakah sudah ada obatnya atau belum? Iya. Obat kesusahan ini Pak. Kalau obat itu kan nanti di ujung. Yang penting kan didiagnosa dulu nih penyakitnya apa. Terlalu lama Pak, zaman sudah canggih. Udah canggih ya? Iya, kenapa mendiagnosanya lama? Apakah dia tidak mengikuti zaman? Kalau kelamaan. Apa juga mungkin dia nunggu biar lama? Semakin lama kan semakin betah. Nah, itu bisa juga, saya nggak tahu. Ini ngomongnya kayak di awang-awang ya Bang Komeng. Takut undang-undang ITE maksudnya. Tapi kalau lawak itu nggak pernah ada yang kena ITE kan? Ada juga? Belum ada sih Pak. Belum ada Ya. dong. Karena kan. Tapi gini Bang Komeng. Ya. Itu dari zaman ke zaman. ITE sama KPI sama nggak Pak? Lainnya? Hah? ITE sama KPI. Komisi Penyiaran. Heeh. Kalau Komisi Penyiaran sering pelawak kena tegur. Oh kena tegur ya? Maksudnya karena di siarannya. Tapi kan kadang-kadang kita kan kalau komedi sekarang kan nggak boleh yang menyinggung sara gitu, suku, agama, ras gitu kan. Ya. Padahal kadang-kadang lucu-lucu kan bahan-bahan itu. Kalau di Amerika bebas, kalau di Eropa setahu saya juga bebas. Karena suku ini nggak jelas Pak, maksudnya suku bangsa atau apa? Kan banyaknya akhirnya urusannya ke suku dinas Pak. Jadi itu yang membuat tidak nyaman. Bang Komeng misalnya nggak pernah jadi ditegor gitu, nggak pernah ya? Kecuali di KPI tadi. Tapi KPI kan misalnya televisinya atau... Kalau saya di rumah jarang Pak. Kalau saya di luar banyak yang negor. Banyak yang negor? Meng mau mana lo? Pernah dulu waktu warawiri Pak. Waktu warawiri saya jalan sama Adul. Warawiri itu kan traveling Pak. Iya. Traveling komedi. Saya melewati kolam renang. Nah, di situ ditegur ada gambar wanita menggunakan baju berenang. Nah, itu saya bingung Pak. Masa di kolam renang pakai baju kebaya gitu kan? Jadi waktu itu ditegur itu, tapi nggak ke saya, itu yang ya TV-nya terus produsernya yang mengurus ya, menyatakan permintaan maaf ya, dan tidak akan mengulangi lagi ya, selesai. Oh gitu ya? Iya, waktu itu digambar aja ada. Bang Komeng kan tadi mengalami 2 zaman. Ya. Apakah lebih ketat maksudnya sensor nih? Ya. Atau teguran di zaman dulu atau zaman sekarang? Kalau mau ketat sekarang ini malah lebih ketat Pak.
Lebih ketat ya? Karena semua orang bicara, Pak. Oh gitu. Iya, netizen kan Pak lebih tajam lagi dibanding pemerintah, lebih tajam netizen. Jadi kayaknya ruang lingkup pun lebih sempit buat kita sebagai seniman gitu. Jadi harus lebih kreatif dong. Iya, harus lebih kreatif. Kan misalnya sekarang kalau dulu kan jarang tuh namanya stand up comedy. Ya. Sekarang semua orang bisa stand up comedy, ya kan? Iya. Saya dulu sempat sekolah di Amerika itu pertukaran pelajar. Hampir tiap malam saya nonton Johnny Carson. Dia sendirian aja pakai jas cerita gitu. Oh, lucu-lucu. Yeah. Stand up comedy. Tapi rasanya saya sebagai penikmat gitu baru ngelihat stand up comedy ini kan belakangan ya. Di Indonesia ya. Iya. Betul kan di Indonesia? Iya, betul. Tahun berapa tuh masuknya? Mungkin tahun 90-an apa ya? Mau ke 2000 lah. 2000-an 2000. ya. Tapi kalau menurut saya bangsa kita lebih dulu. Lebih dulu ya? Iya. Kayak di Jawa Barat ada Borangan, Bobodoran Sorangan. Oh. Sama aja itu sama dengan stand up. Cuman beda-beda penempatan. Mungkin juga masuknya stand up karena udah pada nggak kebagian duduk, Pak. Akhirnya mulai rame ya. Yang berdiri yang bicara kan jadi akhirnya. Menurut Bang Komeng itu lebih susah stand up comedy atau sebagai grup kan mungkin bisa diterangin tuh. Kalau di dalam grup tuh ada peran-perannya tuh. Yeah. Ya. Nah, apa tuh peran-perannya? Kalau grup biasanya ada pemancing, leader lah, Pak. Ada penembak, ada yang jadi tatakan, biasanya gitu. Jadi dipancing ini, keluar ini yang dihancurin. Pancing ini. Kalau menurut saya sih sebenarnya sama aja. Karena saya juga mengalami lawak Solo ya, Pak ya. Maksudnya sendirian setelah tidak bergabung. Istilahnya stand up comedy ini bahasa Indonesianya lawak Solo. Bukan Jogja atau bukan iya, Solo. Karena kan mono Pak dia, Pak. Iya. Mungkin kalau stereo suaranya kalah gitu kan. Makanya dia lebih ke monolog kalau dulu, Pak. Setelah adanya stand up mereka menggunakan nama stand up. Dulu juga ada pelawak perorangan namanya, Pak. Kalau lomba-lomba lawak tuh disebutnya pelawak perorangan. Iya. Sama, nggak ada jauh, cuman bahasa-bahasa aja, ada storyline lah, apalah. Padahal ini juga banyak ada pakai anekdot, pakai apa. Ininya aja sebenarnya isinya sama aja. Iya. Ya kayak mereka memposisikan lebih tinggi, menurut saya sama aja. Mereka katanya nggak boleh nyela orang, sama aja. Dia ada rostering kan, kayak gitu, sama aja. Saya juga pernah lihat di luar dia malah membicarakan presiden dengan sikat giginya kan. Kan itu sebenarnya. Saya pernah lihat itu di Inggris ya. Waktu saya sekolah di sana nonton itu ada yang pura-pura jadi Tony Blair-nya. Ada yang pura-pura jadi menterinya ini, menteri itu yang mau nyerang ke Irak. Itu waduh. Udah kayak melecehkannya tuh luar biasa sebenarnya gitu. Yeah. Kalau ukuran gitu. Tapi di sana demokrasi ya, bebas-bebas saja. Kalau di sini kan bisa penistaan itu. Di sana ada undang-undang ITE juga, Pak, di Inggris itu. Wah, ada. Kayak KPI-nya ada. Rasanya kalau ITE pasti nggak ada ya. Iya. Yang apalagi yang dipraktekkan sekarang. ITE itu kan transaksi elektronik. Emang kita lagi bertransaksi elektronik. Kita kan lagi ngobrol. Iya kan? Jadi harusnya itu salah kaprah penggunaan undang-undang itu. Diglodok itu mestinya, Pak. Iya, harusnya ada orang jualan e-commerce apa nah itu. Transaksi elektronik. Ini dipakai untuk hate speech. Ujaran kebencian. Padahal buat orang lain itu hiburan, buat yang lain jadi kebencian. Dari waktu ke waktu dulu ya. Ya. Kan ada pelawak-pelawak yang selalu muncul di setiap zamannya. Ya. Kalau menurut Bang Komeng, the best gitu, komedian di Indonesia itu siapa tuh? Kalau saya mendengar Bing Slamet the best. Bing Slamet. Ya, tapi saya tidak pernah mengalami, Pak. Nggak pernah ketemu? Iya, nggak pernah. Karena dia saya lahir meninggal. kalau nggak salah. Dia meninggal 74 ya, Bing Slamet. Iya.
Jadi masih kecil kan Pak, saya belum mengerti banget. Terus kalau saya ngalaminnya Benyamin Sueb. Benyamin Sueb. Ya. Kenal baik. Pernah juga ketemu, pernah ngobrol. Maksudnya saya lahir sudah sering menonton juga kan, jadi orang hebatnya. Ya, jadi tahu gitu Pak. Kalau sesudahnya Benyamin, ya banyak menonton, banyak tahu. Makanya saya jadi lebih kenal dan lebih saya berkiblat kepada Benyamin. Benyamin ya. Walaupun waktu itu minta tolong ke Bapak, saya minta dari Paski minta hari komedi. Oh iya. 27 September Bapak bicarakan betul. di DPR. Karena kan semua ada hari Pak. Ada. Hari dari mulai hari film, hari musik. Boleh lagi kita usulin lagi lah nanti tuh. Ya. Waktu itu udah saya suratin sebenarnya. Belum ada hari komedi ya. Itu kesalahan Bapak karena kan Kesalahan saya. iya, saya minta hari komedi, Bapak malah ngurusin PSSI. Itu suratin tadi kan. Itu kan piala PSSI, Pak. Iya. Piala bola ya. Jadi kalau bisa jangan disuratin lagi, Pak. Langsung aja ya. Ditetapkan. Ya, ditetapkan. Tapi harusnya benar. Pada pemerintah kita harus sampein tuh, harus ada hari komedi supaya kita juga mengingat bahwa ini bagian dari sebuah cabang budaya kita. Kan hampir setiap suku juga ada tuh nggak bodor apa. Dan ada kan. Dari Aceh sampai Papua saya kira ada tuh ya. Ada. Bang Komeng tadi ikonnya itu adalah Benyamin Sueb. Ya. Kalau setelah Benyamin Sueb? Kalau apa ya Pak ya? Saya nggak bisa buat banyak orang. Nanti keganggu pikiran saya Pak. Jadi saya fokuskan satu itu. Ya. Kalau untuk melihat, mempelajari hampir semua Pak. Kan mulai dari slapstick, mulai dari perba, mini kata, kayak. Jadi gimana sih cabangnya itu kalau boleh diterangin tuh Bang Komeng biar orang tahu. Kalau slapstick kan mini kata itu apa? Mini kata berarti tidak banyak bicara. Iya, ada bicara sedikit. Mr. Bean mini kata Pak. Ya. Ada yang tanpa suara, Charlie Chaplin. Oh ya. Padahal menurut saya itu bukan lawakan Charlie Chaplin. Itu karena teknologi zaman dulu aja kali Pak. Memang nggak ada suaranya kan Pak. Ya. Betul. Belum ada suara waktu itu. Iya kan? Berarti bukan Charlie Chaplin ya kan? Terus kalau Mr. Bean kan mini kata ya. Ya. Hampir nggak keluar. Ya kadang-kadang masih gitu. Ada sedikit beberapa ya sebut mini kata. Waktu itu saya pernah menerapkan itu bareng Septian tapi kurang di Indonesia. Pantomim. Iya, mini kata dengan pantomim kan hampir tuh Pak, sama. Jadi saya bawa kucing kayak dulu waktu itu mau bikin cuman sketsa pendek waktu itu. Saya nyebrang nggak bisa, susah nyebrang nggak bisa. Saya bawa kucing begini, baru pada berhenti. Kan orang lebih takut sama kucing dibanding dengan orang. Iya. Waktu itu, tapi di kita nggak laku karena waktu itu lagi naik-naiknya slapstick kan Pak. Iya. Masih dulu kan pakai baju cewek terus juluk-julukan pala main. Tepok sini udah lucu itu kan pada saat itu. Jadi tingkat kelucuan itu juga sejalan juga dengan peradaban juga dong ya? Nah itu Pak. Sejalan juga dengan pemerintahan kalau menurut saya kan Pak. Oh gitu? Iya, tergantung situasinya semua bisa berubah. Makanya kan Bapak lihat di Inggris mungkin lebih enak mereka membawakan. Coba nggak ada tekanan? Iya, karena saya bukan pedal gas, nggak perlu ditekan sebenarnya kan Pak. Jadi mungkin kalau saya kayak bawain kayak di Inggris ini udah beda lagi ceritanya. Yang lucu. Jadi kalau diberikan kebebasan gitu mungkin akan lebih menurut saya itu kalau seni diberikan kebebasan akan lebih keluar lagi keseniannya mungkin Pak, bukan seninya ya Pak, karena tiap hari juga orang pasti mengeluarkan seni di toilet kan Pak, tapi airnya ya. Iya. Tapi apa ya? Kalau terlalu besar memberikan kebebasan kepada seniman mungkin akan menimbulkan ketakutan kali Pak. Apa ya? Tapi
kayak di Inggris kenapa dia berani kan, Mbak? Iya. Membebaskan. Sebenarnya seniman itu kritiknya bisa lebih tajam dari politisi loh. Apalagi punya satir, parodi dan lain-lain. Itu lebih masuk ke para penonton, para pemirsa. Iya kan? Kalau dibolehin. Kalau politikus itu seniman bukan, Pak? Politik itu seni bukan? Seni. Tapi kenapa orang seni masuk ke politik? Nggak ada Seni suaranya, dalam Pak. arti yang lain lah. Politik itu dibilangnya the art of the possible. Dalam arti seni yang berbeda lah gitu. Politik itu strategi. Iya, Bukan strategi, seni. taktik. Ya. Jadi Ya, dia menggunakan seni, the art kan gitu. The art dalam arti yang lain tadi gitu. ya kalau menggunakan art yang lain bukan seni kali, Pak. Bukan lah, bukan politik jelas ya, bukan. Tapi memang ada seninya gitu loh. Nah, kalau Ada orang seninya. bilang begitu ada seninya. Ada seninya. Nah, bukan seni dalam arti yang tadi. Tapi Bang Komeng, Ya. Bang Komeng itu kan sehari-harinya ya di keluarga gitu. Sering bercanda atau serius? Ada loh komedian yang sehari-harinya itu sebenarnya dia sangat serius. Begitu dia di panggung, dia betul-betul menjadi orang yang berbeda gitu. Ya, banyak orang gitu bilang apa ya, aktor ya Pak ya disebut ya kan. Saya sih mau hari-harinya bercanda aja. Karena dengan bercanda meningkatkan imun, dengan imun yang meningkat kita akan sehat. Sehat. Karena kesehatan kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa Pak. Ya kan? Uang kesehatan aja berapa persen kan yang digelontorkan. Jadi harusnya Bang Komeng ini tiap hari muncul di TV di samping itu loh, yang mengumumkan jumlah COVID supaya meningkatkan imunitas. Apa ya? Ya seperti biasanya Mbak. Saya nggak. Cuman kalau memang naik panggung, bercandanya lebih tertata. Mungkin itu kali Pak. Ada persiapannya? Iya, ada persiapan. Ada riset nggak? Kalau perlu ya iya. Bukannya dulu katanya Bang Komeng perlu ada latihan, kan kita pernah di sini nih ada pelatihan Ya. apa? Pelatihan komedi ya? Iya, dulu di sini. Dulu di sini nih pernah dengan Paski ya, Iya. Jawa Barat. Iya. Kan Bapak yang kasih kantor Paski Jawa Barat. Iya. Dan saya juga disuruh ngomong, aduh saya bingung banget tuh mau ngomong apa. Iya kayak macem. Jadi risetnya gimana tuh? Riset. Sekarang begini, kadang-kadang kita dipanggil sebuah instansi, umpamanya sebut aja Garuda gitu Pak. Saya dipanggil oleh bagian apa? Terus divisi operasi katanya. Divisi operasi itu apa? Itu yang mempersiapkan pilot, pramugari. Gitu. Nah, maksudnya kalau saya tahu lebih dalam, saya lawaknya akan lebih terfokus gitu Pak. Iya. Kalau memang yang manggil itu, tapi kalau tempatnya umum kayak Ancol, kita nggak bisa nanya satu-satu Pak. Bapak pekerjaannya apa? Ini apa? Nah, jadi lebih umum. Jadi, Nah saya mau tanya, Ya. kalau suatu saat nanti Bang Komeng nih dipanggil oleh Pak Jokowi disuruh ngelawak, kira-kira apa lawakannya? saya belum tahu manggilnya kapan Pak. Ya anggap aja manggilnya minggu depan lah. Ya harus disesuaikan dengan kondisi Pak. Dalam rangka 1 tahun Pak Jokowi gitu. Ya mungkin saya akan melihat membawakan yang lagi in biasanya kalau lawakan Pak. Innya apa nih? Gitu. Apakah dengan demonya? Apakah dengan omnibus law-nya? Ya kan? Omnibus deh coba. Kira-kira Bang Komeng ngomong apa tuh? Ya saya mungkin akan membahas kalaupun memang itu dipaksakan mungkin harus berubah omni oplet law Pak. Jadi tidak terlalu besar isi dari undang-undang itu. Omni kan tuh undang-undang katanya Pak ya. Bus itu kan bas, tempat yang banyak. Law hukum. Omni itu banyak. Banyak. Iya, omni ada di mana-mana gitu, semua gitu. Iya, omni. Kalau bus kan bus itu banyak. kan, Pak, bus. Ya. Jadi kayaknya itu sebenarnya isinya bukan hanya cipta kerja.
Apapun ada di situ sebenarnya kan. Iya. Iya. Ya mungkin saya akan merubah bus menjadi outlet kali. Iya, iya. Ya biar lebih simpel lah. Jadi kalau terlalu banyak. Tapi Bang Komeng udah baca belum? Gimana mau baca Pak? Saya dari mana? Tapi saya banyak diberitahu. Ada yang bilang ada yang ngurusin undang-undang pekerjaan, ada yang ngurusin undang-undang pertanahan, ada macam-macam. Setuju apa nggak setuju? Soal setuju enggaknya saya belum melihat, tapi kalau demokrasi itu kan ngelihat orang yang banyak Pak. Iya, iya. Banyak nggak setuju ya ikut nggak setuju. Iya, iya, iya. Dikit yang nggak setuju, dikit. Kalau ngomongin demokrasi Pak. Iya, 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 iya. Kalau ngomongin kebenaran atau enggak kan nggak lihat banyak, dikit ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi Bang Komeng, kalau misalnya tadi dipanggil oleh Pak Jokowi tadi, coba tolong dikritik saya. 1 tahun ini kerja saya gimana? Tapi dengan bahasa Bang Komeng sebagai komedian, gitu. Gimana cara mengkritiknya? Sudah ini ulang tahun Bapak yang ke-6. Berarti 1 tahun untuk yang kedua. Ramai sekali orang membicarakan Bapak dari mulai pelosok-pelosok. Saya cuma bertanya, ini ada apa sih Pak? Serius amat. Nah ini ada apa nih gitu? Karena saya juga bingung Mbak. Emang belum memahami. Kalau dulu kan amandemen itu orang rame. Orang rame katanya membicarakan amandemen. Nah, Bang Komeng kan sebagai juga ketua organisasi komedian ya. Ya. Kira-kira di zaman pandemi COVID ini apa yang dialami oleh para komedian kita? Kan banyak yang nggak bisa tampil sekarang secara fisik gitu ya. Ya. Di berbagai acara. Kayaknya gimana situasi kondisinya? Kalau kondisi hampir semua Pak, semua lapisan. Ya yang seniman maupun yang bukan seniman. Musisi ya. Hampir semua. Nggak bisa tampil. Musisi aja walaupun nggak pandemi posisinya memang sudah hampir jatuh. Iya. Karena musisi coba diambil mu tengah kan mungkin dia masih bisa tidak terjatuh. Jadi apa ya Pak ya? Ya mungkin orang-orang kayak kita kan memang tidak bisa Zoom Pak. Iya, iya, iya. Kalau bisa Zoom itu gratis jadinya Pak. Oh iya betul. Kan beberapa TV memanggil ya dengan cara itu. Tapi bisa loh. Sekarang itu ya di era pandemi itu misalnya orang pakai Zoom, terus berbayar. Jadi ada pelatihan sambil olahraga atau dia ngasih semacam briefing atau ceramah tentang obat-obatan, kesehatan, les piano, semua pakai Zoom. Kenapa nggak ada yang bikin komedian misalnya pakai Zoom berbayar? Nggak ada yang nyoba atau gimana tuh? Kita sih udah ya? Kayak di tempatnya Abdel. Abdel tuh live YouTube. Kita kadang-kadang suka ngumpulin. Abdel itu ya? Ya, Abdel yang dulu sama Mama Dede. Kalau saya kan sama itu kalau nggak salah satu SMA tuh masa itu. Oh ya, 31 ya. Iya. Kampusnya juga satu kan Pak? UI juga kan dia? Iya, iya. Live YouTube, terus kadang-kadang ada musisi. Iya. Musisinya ada di situ, kita ngumpulin dana buat musisi. Iya betul. Terus kita juga ngadain di Ayo TV punya Basuki itu tuh, Surojo. Kita waktu itu ngumpulin dana buat para pelawak. Tapi kita ngelawak di situ. Banyak juga Pak. Iya, iya. Malah bisa langsung apa ya Pak ya? Ya baru dari kita ya baru bisa berbuat itu untuk teman-teman juga, untuk teman-teman pelawak. Mungkin musisi juga kan sudah ada itu, ada di udah mulai banyak kalau musisi saya lihat tuh. Live YouTube-nya udah banyak tuh. Ya. Dia ngadain langsung juga kan, ada yang nonton pakai kayak drip in itu. Iya, betul, betul. Musisi.
Kalau lawak nonton jauh mungkin Pak, mimiknya nggak kelihatan kali Pak. Susah, lucu nggak nih gitu kan. Kalau musik kan nggak terlalu kelihatan mukanya, nggak apa-apa ya. Iya, Iya, suara. iya. Apalagi itu suara si Anu tuh. Ada jingkrak-jingkrak. Kalau lawak, kalau mukanya nggak ini, belum. Jadi ya apa ya Pak ya? Ya kalau mau susah ya susah, tapi ya kalau kita mau hidup ya kita harus mengatasi itu. Iya, iya. Bang Komeng ini saya tahu juga banyak kegiatan sosial ya. Ya. Misalnya ikut PMI kalau tidak salah ya. Ya. Di Kabupaten Bogor. Ya. Nah, di dapil saya juga itu. Ya. Nah, kenapa tuh Bang Komeng? Apa ya Pak ya? Pelawak tuh banyak ngebohongin orang Pak. Yang saya tahu pelawak doang ya Pak ya. Ya. Bukan hanya pelawak kalau itu. Ya saya nggak tahu deh pokoknya. Karena itu yang saya alami sendiri gitu Pak. Jadi bercandaannya kan gitu. Pelawak itu tukang bohong aja gitu. Makanya mungkin jadi banyak dosanya Pak. Jadi ikut-ikutlah kegiatan sosial. Nah waktu itu saya sendiri waktu itu tidak tahu PMI apa. Saya taunya PMI pelawak mau insaf. saya ngomong ke situ karena nggak tahu waktu itu ada apa namanya program psikologi support apa namanya, itu juga saya baru tahu sekarang. Saya dulu kan nggak tahu. Jadi saya ke situ hanya menawarkan saya bisa nyupir, saya bisa bawa ambulan gitu. Ya ternyata di PMI itu banyak, tidak hanya urusan donor, tidak hanya ada urusan bencana, ada urusan air, ada macam-macam Pak. Nah akhirnya setelah saya masuk, ya saya tahu. Saya Jadi donor darah juga? Enggak, maksudnya orang banyak taunya kan PMI itu urusannya darah. Darah, iya. Ini ternyata macam-macam. Iya, ternyata. Tapi Bang Komeng ikut donor darah juga? Kalau ikutnya sih nggak rutin. Kalau rutin. memang kadang-kadang mau donor. Kan ada yang rutin sampai dapat emas, dapat apa. Iya. Kemarin dapat sertifikat, girang banget Pak. Nggak tahu itu sertifikat tanahnya PMI Kabupaten. Salah nih, salah ngasihin kali kayaknya orang Pak. Dan di situ satu-satunya mungkin tidak hanya di Indonesia, di dunia saya bikin koplak Pak, komando pelawak. Jadi dia punya unit sendiri. Oh ini tugasnya apa? Ya itu Trauma healing gitu? Ya, trauma healing setiap daerah-daerah gitu. Kadang-kadang kan Pak, kayak di daerah tuh orang umpamanya kena gempa, orang biasanya merenung, nggak kita ngajak susah kadang-kadang. Terus kayak tim SAR ada yang longsornya harus pindah, tim SAR sendiri sulit. Kadang-kadang ngajak kita tuh Pak, kita bercandain, ayo pindah. Oh baru mau tuh Pak tuh. Iya. Kayak yang habis gempa juga suka ini kita ajak, ayo Pak kita sama-sama bangun. Oh tapi lewat bercanda gitu. Iya. Ya kadang-kadang diperbandukan di situ juga, tidak hanya di di PSP itu. Iya. Kadang-kadang kita bawa air Pak. Ini di sini ada, di sini udah habis nih Pak nih sama warga sini. Sedangkan di sini belum kebagian. Ya kadang kita bercandain tuh Pak tuh. Wah ini ayo jangan berebut. Nanti yang tangki yang ini bisa lewat nih Pak ke atas. Gitu kadang-kadang gitu. Ngebohongin juga dong. Iya. Makanya itu saya padahal udah menghindari kebohongan itu Pak masuk PMI. Tapi kadang-kadang saya membohongi warga juga. Ya, tapi itu baik kan Pak? Bagus. Itu luar biasa. Itu volunteer ya? Iya. Sukarela? Iya, sukarela. Habis mau suka apa lagi Pak? Iya. Bang Komeng ini sebenarnya ya, itu banyak loh pelawak yang jadi politisi. Banyak. Ya. Politisi yang jadi pelawak juga banyak. Ya, tapi pelawak yang jadi politisi itu cukup banyak. Dan serius. Ya. Pernah dia menantang di Italia itu Berlusconi. Perdana Menteri. Perdana Menteri. Ya. Terus di Ukraina. Saya belum search. Ukraina ya. Kalau nggak salah dia pelawak. Jadi Pak. Jadi. Ya, jadi presiden. Jadi presiden. Iya. Nah, ini nggak ada cita-cita Bang Komeng di sini. Pelawak yang jadi presiden gitu. Iya. Di Filipina dulu Estrada. Estrada aktor lah. Iya, bukan pelawak. Tapi ini komedian bener. Komedian itu jarang dipercaya orang Pak. Apa-apa bercanda.
saya ngelamar istri aja dulu pikir ini serius apa enggak gitu. Apalagi saya jadi presiden, Pak. Mungkin rakyat pada nggak percaya sama saya. Baru dilantik besok udah mosi kan, Pak. Saya udah nyetongin baju kan nggak enak jadinya. Jadi ya itu tadi mungkin kalau di luar bisa membedakan kepercayaannya mungkin, Pak. Di panggung dan tidak di panggung. Kan rakyat kadang-kadang udah terlanjur nggak percaya, sekalian aja gitu. Sampai hari ini belum ada yang mendaftarkan saya sih, Pak. Belum ya? Belum ada yang meminang. Enggak apa ya, Pak. Kalau saya nggak ngerti di sini nih, Pak. Saya sih usahanya saya nggak mau ke sini gitu, Pak. Saya ngertinya di sini gitu. Daripada saya jadi nggak ngerti gitu, Pak. Jadi nggak ada cita-cita atau belum? Enggak, cita-cita sih nggak ada, Pak. Jadi cita-citanya apa? Yang sekarang kan udah terpenuhi dong. Menjadi seorang komedian yang top lah Indonesia gitu. Itu bukan cita-cita, Pak. Itu apa? Itu kebudayaan kali, Pak. Cita-cita saya kalau ditanya kecil dokter, Pak. Huh? Dokter. Dokter apa? Dokter hewan, Pak. Dokter hewan. Iya, hewan virus. Nggak jadi apa ya? Ya nggak tahu, nggak ada yang bisa menebak. Iya. Tapi Bang Komeng maksudnya masa nggak ada? Serius nih cita-citanya? Nggak ada? Ya jadi dokter. Kalau Bapak bisa membuat itu. Dokter ya? Bisa kan, Pak? Ya sekarang udah dokter Andes paling, Pak. Oh iya ya. Saya lihat tuh fotonya ada tuh di wisuda ya. Nggak, dulu saya pernah nonton TV ini, Pak. Kata ibu-ibu, waduh, dokter Andes siapa yang meninggal gitu, Pak. Aduh, itu dokter aja meninggal. Lain. Ah, sok tahu lu. Jadi sangkaan dia itu dokter juga. Padahal dokter Andes. Sekarang nggak ada kan, Pak ya? Sekarang udah nggak ada. Kalau nggak salah namanya sekarang udah sarjana apa gitu. S1 itu, Pak ya. Pertama kali melihat punya potensi untuk menjadi komedian tuh umur berapa? Atau dari lahir jangan-jangan? Saya pernah waktu itu ngomong saya nggak percaya sama bakat. Saya nggak ngerti yang membuat saya menjadi seperti ini, yang menjerumuskan saya adalah disiplin. Oh gitu. Iya, saya nggak ngerti lah. Jadi menurut saya Tuhan memberikan manusia itu semuanya, tinggal kita maunya jadi apa. Paling yang merubah itu kadang-kadang tidak hanya keinginan, situasi, bisa di rumah, bisa di luar. Saya malah ingin setelah gagal menjadi dokter, saya ingin menjadi sutradara besar. Saya mempelajari seni, saya mempelajari teater. Makanya bingung. Ada teman sekolah saya, Willy Dozan, dia udah jadi sutradara, pernah jadi produser. Tapi pas ngeliat saya, kok lu jadi pelawak katanya gitu. Nah, jadi apa-apa tuh bukan bakat, semua bisa kalau menurut saya. Tapi pertama kali tampil tuh umur berapa? Saya tampil secara kayak diajak Rudy itu 88. Saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya tiap hari dikasih tahu lo harus gini, lo harus gini, lo harus gini. Jadi bisa dipelajari. Berarti waktu itu umur 18 tahun ya? Ya. Terus dan saya ikut waktu itu festival, Pak. Saya nggak pernah langsung tempur festival dan juara 90. Jadi perjalanan saya juga singkat, Pak. 90 sudah main di TVRI. Oh, dari 88 ke 90 udah ini ya? Iya, terus ke TPI, terus. Jadi ada orang yang sampai katanya puluhan tahun baru. Nah itu dia saya, ya karena kalau Rudinya kan dari tahun 8 berapa gitu kan, Pak. Dia di Diamor karena saya baru masuk. Nggak tahu kalau menurut. Oh, dia dulu Diamor ya, grup yang pertama? Iya, saya itu anggota jadi pendirinya Rudy Sipit? Iya, Rudy Sipit, Jarwo Kuat, saya dan Mamo. Waktu itu ada yang keluar, jadi saya menggantikan posisi yang sudah keluar itu. Dan
Ya itu tadi Pak, jadi saya serius, saya nggak main-main, saya berhenti kuliah, terus saya pelajarin itu lawak sampai saya juara, sampai sebenarnya Rudi sama Jarwo sudah putus asa, dia sudah mulai bekerja karena dia duluan yang kuliah walaupun nggak pada kelar, Jarwo nggak kelar, Rudi nggak kelar. Tapi saya yang bingung, orang saya udah berhenti kok, dia malah berhenti sekolah, maksudnya ayo lawak. Dia ngajak berhenti. Dia pada kerja, Pak. Iya. Berarti ya apapun yang dilaksanakan, ya kalau serius mungkin Pak. Akhirnya dia balik lagi dengan serius. Saya sudah mulai kuliah lagi, berhenti lagi. Jadi saya ini mengalami beberapa kali kuliah. Akhirnya Rudi yang menjerumuskan saya dan dia mengajak serius. Ya terus, ya sampai sekarang. Sudah 2 Pak. Tidak jadi dokter, tidak jadi sutradara. Tapi kan kalau sutradara masih bisa dong. Iya kan? Kenapa nggak ditempuh cara seperti dulu Benyamin Sueb kan? Dia juga aktor. Ya. Dia juga penyanyi. Ya. Kan Bang Komeng juga bisa. Talent. Harusnya bisa. Karena saya tadi bilang apapun yang kalau kita ingini pasti bisa. Iya kan? Iya. Tapi kita tuh kehilangan loh orang kayak tadi emang saya juga itu favorit saya tuh Bing Slamet, Benyamin Sueb itu orang-orang Indonesia yang luar biasa ya. Iya. Multi talent dan kalau nyanyi juga suaranya bagus banget. Tuh. Ada kan anaknya Pak satu dengan Bapak waktu itu di Dewan kan. Bim. Oh Bim, iya, ya. Bim Benyamin. Ya, saya juga kemarin banyak dengar dari Pak Bim yang kalau rekaman kadang-kadang syair mendadak. Iya, nggak bisa diulang. Iya. Jadi kalau dia rekaman improvisasinya tinggi, kalau disuruh ulang juga nggak bisa. Iya. Terus Pak Fadli juga kan yang ngumpulin yang belum pernah dikeluarkan waktu itu lagu-lagu Benyamin. Ya, 2013 ya. Sama Mas Idris Sardi. Ya. Waktu itu ada lagu-lagu yang belum dipublish lah. Waktu itu Mas Idris Sardi adalah semacam kepala dari Orkes Simfoni Jakarta. Merekam Benyamin Sueb menyanyi dengan serius. Ada yang lucu, kalau yang lucu kan banyak. Tapi Benyamin nyanyi yang serius luar biasa tuh. Menurut saya. Dengan suaranya, bassnya gitu ya. Iya. Waduh, dahsyat loh. Suaranya juga bagus banget gitu. Ada. Dan zaman itu kan belum ada teknologi sekarang seperti sekarang nih, yang mixing apa segala macam. Zaman itu ya segitu ya segitu. Segitu ya segitu. Nggak dinaikin, nggak diturunin. Lebih asli gitu. Iya. Ya menurut saya kita kehilangan itu, Bang Komeng, sosok seperti Benyamin ya, dan juga Bing sebenarnya Bing Slamet. Kalau Benyamin Sueb udah ada jalannya. Iya. Nah, kalau Bing Slamet belum ada gitu. Yang baru ada nih Jalan Jokowi itu di Uni Emirat. Oh, di luar itu ya. Iya. Adi Bing Slamet waktu itu pernah ditawarkan apa gedung kesenian diberikan nama Bing Slamet gitu, tapi nggak ada kabarnya katanya sampai. Itu zaman tahun berapa ya? 80-an apa berapa? Iya. Kalau menurut saya itu seniman besar lah ya. Iya. Dan core-nya kan sebetulnya ya komedi, menghibur, lucu dan genuine gitu. Sama dia juga Pak ya, nyanyi. Ya. Nyanyinya waduh. Saya punya piringan hitamnya tuh beberapa. Apalagi kalau dia nyanyi Eis tuh, waduh, berat banget tuh. Eis. Bagus sekali. Tapi Bang Komeng nyanyi juga? Di kamar mandi aja Pak. Kamar mandi ya? Saya tidak bisa memberikan suara kepada yang lain Pak. Takutnya suara saya melebihi kapasitas saya. Lalu ditunjuklah saya, kan saya bingung Pak. Maksudnya ditunjuk untuk menyanyi, akhirnya kan dipaksakan. Terakhir nih Bang Komeng, pesan-pesan ya. Ini dari kacamata Bang Komeng terhadap ya para politisi Indonesia sekarang ini, apa kira-kira pesannya? Atau juga kepada Pak Jokowi mungkin?
Pesan apa ya Pak ya? Sebenarnya kalau saya lihat secara, saya kan awam politik Pak. Saya cuma ngerti kalau jadi pejabat atau pemimpin, sejahterakan rakyatnya. Udah titik, saya tahunya itu Pak. Yang saya terapkan umpamanya di Paski, saya datang ke Korwil, saya ajak ngobrol di daerah, saya masukin mall. Ini ada pelawak di sini, ini biar dia ngisi gitu Pak. Kalau ada TV lokalnya, saya sampai ikut main dulu berapa episode tuh Pak. Ini ada. Udah Pak, dia sejahtera, udah pada tenang di sana Pak. Iya. Di sini. Yang saya ngerti ya itu. Iya. Maksudnya, kok susah amat? Maksudnya, iya. Ya pokoknya sejahtera sih udah. Nyaman udah Pak. Iya. Nah itu gimana tuh? Apa ya Pak ya? Ya itulah, makanya saya nggak ngerti politik, apa memang banyak kepentingan kali. Harusnya, ya itu aja, nggak ngerti. Terima kasih Bang Komeng. Yeah. Jadi saya justru ingin melihat ini sebagai sebuah dokumentasi ya. Bagaimana yang jarang dilihat dari sisi belakang dari komedi gitu kan. Yeah. Orang kan melihatnya di depan gitu, tapi di belakang tuh bagaimana juga ada perjalanannya, juga ada journey-nya juga kan. Termasuk tadi Bang Komeng bilang ada riset juga, ada ya penelusuran, ada, dan juga sebenarnya ini orang Indonesia itu menurut saya punya potensi besar, market besar untuk komedi, benar nggak? Iya. Ya kan? Tadi yang bodoran, hampir semua di mana-mana, setiap suku, setiap etnis gitu pasti ada gitu. Dan menurut saya harusnya televisi dan dunia entertainment ini lebih banyak memberi ruang kan. Komedi ini menyehatkan, memberi imunitas gitu. Nah, mudah-mudahan lah Bang Komeng satu saat nanti ya ada yang memperjuangkan ini juga. Dimulai dari itulah yang paling gampang ya. Ya. Hari komedi ya. Ya, hari komedi 27 September hari lahirnya Bing Slamet. Bing Slamet ya. Ya. Ayahnya Adi Bing Slamet. Ya. Dan mudah-mudahan nanti kita suratin lagi. Saya kira harusnya tidak ada masalah gitu. Kemudian bagaimana komedi ini juga mendapat satu tempat di masyarakat, bukan sekedar yang slapstick tapi juga pesan-pesan. Ya. Saya kira pesan-pesan melalui mungkin candaan atau komedi itu termasuk di era pandemi ini bisa jauh lebih efektif loh. Ya, ketimbang orang monoton 3M, masker, mencuci tangan, apa gitu. Mungkin melalui dunia komedi bisa. Nah, mungkin terakhir sekali nih, Bang Komeng. Kalau pesan-pesan itu kalau secara komedi gimana membawakannya? Saya sudah bikin di PMI sih. Udah ya? PMI Kabupaten Bogor sudah, dengan Polres Bogor sendiri sudah, sampai malah diambil sama Polda sampai sama Mabes. Kemarin juga diminta supaya bikin melalui masyarakat. Jadi ya itu tadi Bapak bilang, mungkin maksudnya supaya masyarakat lebih ini. Ya mudah-mudahan. Catchy. Ya. Apa tuh pesannya? Ya, saya bawakan dengan komedi. Jangan lupa cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Jangan cuci tangan dari masalah. Saya paling bercanda gitu-gitu aja. Terus apa-apa gitu. Dengan 3M itu. Masker, kalau masker apa? Masker itu jangan menutupi semuanya. Tapi yang ditutupi hanya hidung dan mulut. Nanti kalau semuanya tidak ada yang tahu kamu berbuat apa. Jadi ya begitulah, dengan bercanda-bercanda. Ya orang-orang senang ketawa. Iya. Oke, terima kasih Bang Komeng. Sama-sama Pak. Terima kasih. Saya kira ini obrolan santai dengan Bang Komeng di tempat ini. Sebenarnya juga sekretariat Paski kita di sini ya. Ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan terutama juga memberikan satu warna lain tentang seorang Komeng yang legendaris, yang menurut saya bukan orang bodoh gitu. Bang Komeng ini kalau di dalam dunia akademik mungkin udah masuk guru besar ilmu komedian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.